Oke, selanjutnya kita akan melihat kaitan antara impuls dan momentum. Yang ketiga adalah hubungan antara impuls, kita simbolkan langsung dengan I, dan momentum. Nah, secara persamaan ya, hubungan impuls dan momentum itu mirip seperti hubungan usaha energi ya. Teman-teman masih ingat ya, usaha sama dengan perubahan energi ya. Ini adalah yang kita sebut hubungan usaha dan energi ya, atau sering kita sebut teorema usaha energi. Gitu kan. Nah, hubungan impuls dan momentum itu serupa dengan hubungan teorema usaha energi, yaitu impuls sama dengan perubahan momentum. Nah, ini adalah hubungan impuls dan momentum. Nah, kita akan lebih jauh menurunkan persamaan ini sampai persamaan yang akan kita gunakan nantinya dalam menyelesaikan soal ya. Impuls kalau kita ubah bisa berubah menjadi F dikali delta T kalau perlu diubah. Tapi kalau dalam soal diketahui I, tidak perlu diubah menjadi F delta T. Nah, delta P yang namanya delta itu pasti akhir dikurangin awal gitu ya. Nah, jadi kalau kita ubah lagi menjadi F dikali delta T, delta P2 itu adalah M kali V2 dikurang M dikali V1. Nah, tentunya massa tidak berubah, kan gitu ya. Yang berubah cuman kecepatan. Nah, ini bisa kita buat lebih sederhana. F kali delta T sama dengan M dikali V2 kurang V1 ya. Jadi M-nya dikeluarkan. Nah, ini adalah bentuk persamaan impuls dan momentum. Biasanya dalam menyelesaikan soal misalnya ditanya F, nah itu kita bisa pakai ini, atau ditanyanya V2 atau ditanyanya V1 gitu ya. Nah, rumus ini memiliki makna ya, gaya yang bekerja selama selang waktu tertentu ya, dapat, jangan dapat sih, akan ya, akan merubah kecepatan benda ya. Jadi kalau dalam soal ada suatu gaya bekerja, kemudian bekerjanya selama 5 detik misalnya. Nah, berapa kecepatan akhir bendanya awalnya diam gitu ya. Misalnya kalau kita berikan logikanya gini ya. Jadi ada suatu benda ditarik nih, misalnya dengan gaya F 2 Newton. Massa bendanya misalnya 1 kilogram gitu. Nah, benda ini awalnya diam. Nah, kalau diam berarti udah jelas V1-nya sama dengan 0. Nah, setelah gaya ini dikerjakan selama T 10 detik misalnya, atau 10 sekon, berapakah kecepatan benda ini gitu. Jadi bendanya kita tarik 10 detik, kecepatan V2-nya berapa? Kita bisa mencari dengan cepat menggunakan konsep impuls momentum. Kalau kita carinya dengan dengan GLBB maksud saya, dan hukum Newton bisa, tapi agak panjang gitu ya. Jadi impuls momentum bisa langsung mengaitkan antara gaya, waktu, massa, dan kecepatan gitu teman-teman.